Makasih untuk mau datang join kita karena mendadak banget acaranya. Karena tadinya kita pikir untuk lingkup APC aja gitu, tapi setelah dipikir-pikir kenapa enggak, kalau yang lain pengen tahu juga kenapa enggak gitu. Jadi sekali lagi terima kasih sudah join APC siang hari ini. Nah, topiknya ini diskusi online, jadi basically kita apa ya, nggak usah terlalu formal lah, diskusi aja gitu. Topiknya tentang gini, pendokumentasian dan pengarsipan dokumen-dokumen organisasi. Jadi APC ini kan udah 14,5 tahun ya berorganisasi. Terus kita punya pindah tempat berkali-kali, 2 kali, 3 kali deh. Nah pada saat kemarin nih kita lagi rapi-rapiin dokumen-dokumen itu. Terus tempat kita tuh kecil banget, nggak ada, bukan kecil dalam pengertian nggak ada tempat penyimpanan dokumen gitu. Nah, terus kepikiran iya ya kayaknya kita scanningin aja deh, oke, kita scanning gitu. Tapi nggak berhenti sampai scanning ternyata untuk penyimpanan dokumen itu. Terus kita mikir kalau yang udah di scanning ini kita buang. Oke, kita buang. Terus kayak kalau keuangan gimana? Ya keuangan gimana ya? Kita juga bingung gitu. Terus apalagi pertanyaannya tuh sampai akhirnya kalau gitu dokumen apa aja yang kita scanning dan kita buang, atau kita scanning kita simpen, atau kita scanning kita simpen terus simpennya mau berapa lama gitu. Nah jadi pertanyaan-pertanyaan ini nih kita hadapi gitu ketika kita dandanin atau rapihin dokumen-dokumen kita. Nah kepikiranlah sama Kak Farly. Siapa sih yang nggak kenal Kak Farly? Kita sama-sama presiden loh. Di sini ada mantan presiden juga, presiden Ibu Presiden Mbak Yati ya, ICP. Oke, aku bacain dikit dulu nih CV-nya Mas Farly. Mas Farly kayaknya jarang dikenal sebagai apa namanya arsip Paris ya. Iya ya Mas Farly ya. Artinya Mas Farly lebih dikenal sebagai presiden sebenarnya. Jadi pekerjaannya Mas Farly ini dia adalah manajer knowledge center Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Terus kepala perpustakaan hukum Daniel S. Lev. Terus juga staf pengajar tidak tetap program studi manajemen informasi dan dokumen vokasi Universitas Indonesia. Rumahnya di Bogor. Nanti kalau yang mau tahu handphonenya boleh dikasih tahu ya Mas Farly ya. Kali aja abis ini pada baru kebuka gitu ya dan terus pengen diskusi lebih lanjut gitu dengan Mas Farly. Oke, nah awalnya kepikiran pasti pada bingung kepikirannya Mas Farly ya gitu. Kemarin-kemarin ini kita lagi kerja bareng sama Mas Farly. Terus tiba-tiba kepikiran, Mas Farly kerjanya di, aku pernah ke kantornya Mas Farly itu kecil gitu. Tapi terus ketika diskusi Mas Farly bilang gini, Mas Farly itu yang memutuskan dokumen mana yang disimpan dan yang dibuang. Nah, teman-teman, itu dokumen ketika kita mau buang, ada nggak sih perasaan, aduh ini ntar pakai lagi nggak ya? Gitu. Terus ini dokumen ini kira-kira harus kita simpen nggak? Ada dokumen yang bermeterai, apakah semua yang dokumen bermeterai kita simpen gitu? Nah ini apa namanya kita jadi bingung gitu, mana sih, gimana lah caranya gitu untuk kita bisa menyimpan dengan baik dan juga memulai start mendokumentasikan arsip-arsip atau dokumen-dokumen kita ke depannya. Nah, karena kalau kami boleh sharing, kemarin waktu program BI Corner terakhir, itu kan laporannya itu banyak banget, beribu-ribu lembar gitu, dan bisa sampai 2 shelf sendiri untuk satu kali program. Dan itu makan tempat gitu. Terus kita pikir kita nggak bisa kayak begini nih. Harus ada cara gimana caranya kita simpen dokumen ini tanpa harus makan tempat yang banyak gitu. Nah, jadi akhirnya setelah ngobrol-ngobrol sedikit sama Mas Farly udah sedikit ada ini sih apa gambaran dikit gitu ya. Nah, tapi terus kayaknya nggak boleh gue doang yang tahu, semua harus tahu supaya nanti ketika ke depannya kita bisa
buat keputusan lebih dulu gitu. Oke, untuk dokumen ini kita harus simpannya gimana, berapa lama, atau yang ini nggak boleh dibuang sama sekali, yang ini disimpannya harus gimana ya, kayak gitu ya. Nah, siang hari ini habisnya juga berterima kasih buat Mas Farli, Kak Farli gitu untuk mau join kita dan sharing tentang pendokumentasian ini. Dan memang benar sampai kita punya pengalaman pusing nyari dokumen, maka kita baru menyadari bahwa pengarsipan dan pendokumentasian dokumen-dokumen organisasi itu menjadi satu hal yang penting gitu. Percaya nggak, waktu saya bikin buku profil, ada foto-foto yang harus saya cari dan butuh 2 hari untuk menemukannya. Dan menurut saya itu silly. Kita bilang kita tuh perpustakawan, tapi nyari foto aja bisa sampai 2 hari. Itu memalukan banget. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, kita pengen kerja cepat. Kalau kita perlu dokumen itu kita bisa temukan dengan cepat, kita simpannya juga dengan baik, kita tahu menemukannya kembalinya juga dengan cepat. Siang ini kita mau di-refresh. Ayo gimana sih caranya mendokumentasikan atau mengarsipkan dokumen-dokumen organisasi kita. Mungkin juga nanti efeknya bisa ke nggak cuma organisasi profesi gitu ya, untuk sekolah misalnya, untuk kita juga mengundang khusus rekan di sekolah tanda tinggal. Selamat datang tadi ada Pak Kosim datang ya. Jadi sekolah baru lagi ya. Dibuatnya kayak gimana sih Mas Fali? Kira-kira kita planningnya ke depannya dalam konteks penyimpanan pendokumentasian ini, gitu. Oke, saya mau tunjukin ini deh. Tadi sempat bikin foto. Kayak gimana sih dokumen-dokumen yang mau dirapiin itu gitu. Sebentar ya. Oh, aku bukan hosting. Mas Alvin bisa tolong. Oke. Nah, ini dia. Ini tagihan dan ini hanya 1/10 kali ya. Ini dokumen tagihan yang harus kita serahkan ke BI. Oke, next. Nah, ini bukti pengeluaran kas dari ada 2016, 2017 gitu. Ini nih sebetulnya kalau kayak gini nih disimpannya berapa lama gitu. Oke lah, rencana memang kita akan scanning gitu. Tapi terus bahkan kita sampai kepikiran untuk soft file sendiri, apakah ada masa penyimpanannya gitu. Kalau nggak kan bakalan banyak-banyak juga ya. Tetap yang namanya space itu tetap jadi ada juga. Nah ini yang benerannya. Ini gimana sih caranya? Seberapa lama dia harus sitting di situ? Oke, next. Teman-teman yang pernah ikut acara APC dulu banget kita dapat grant waktu itu Mbak Yati ikut ya yang di Bogor. Kita dapat budget dari IFLA, terus kita bikin acara. Kemarin lagi bebenah ketemu filenya. Oke. Jadi ini file yang udah dari berapa tahun lalu tiba-tiba ketemu karena kita rapi-rapiin. Dan ini yang bisa diselamatkan. Kayaknya ada juga beberapa yang tidak terselamatkan karena selama kita pindah dari rumah Dekem sebelum ke rumah panggung, ini kita taruh di satu store lembab gitu deh, kita udah nggak lihat-lihat lagi. Nah, tempat itu harus dikosongin, jadi kita harus bebenah. Ini yang terselamatkan. Ini kita perlu disimpan enggak, misalnya gitu ya. Oke, next. Itu udah dari ini. Ini well space kita pernah sewa kantor. Ya, ini bukti tanda kita sudah bayarnya invoice ini. Udah di-scan sih. Nah, kayak gini apa perlu disimpan lagi gitu. Terus di atasnya apa tuh? Oh, PK, perjanjian kerjasama antara APC sama BI. Ya, kan ini ada tanda tangan ya, tanda tangan APC dan tanda tangan dari pihak BI-nya di atas meterai. Nah, ini gimana? Apakah kita kalaupun simpen mau sampai berapa lama? Apakah kita harus simpen dokumen ini selama-lamanya atau gimana gitu. Terus masih ada lagi nggak ya? Minutes of meeting. Kita coba untuk disiplin kalau kita meeting itu ada catatannya. Jadi setiap dari satu meeting, terus next meetingnya minutes yang kemarin kita pakai lagi gitu ya. Jadi perkembangan organisasi ini benar-benar bergantung dari minutes of meeting ini gitu. Jadi omongannya progresnya, pengerjaannya ini udah sampai mana. Nah ini seberapa kita harus simpen ini juga seberapa lama gitu ya dari segi ininya. Terus ada lagi contohnya.
Nah, ini waktu itu kita suka bikin absen-absenan ya, acara Scholar Life, waktu itu ada acara Munas, ada daftar hadir acara-acara kita gitu. Memang ini kita lagi putuskan, oke yang ini kita scan. Nah pertanyaannya nih, yang ininya apa? Bisa enak aja kita buang gitu ya, misalnya gitu. Tuh absensi. Terus apalagi masih ada nggak ya? Oh udah, jadi itu aja. Nah dengan latar belakang seperti ini, yuk kita sama-sama belajar gimana caranya supaya kita tertib administrasi, kita tertib mendokumentasikan dokumen-dokumen penting di organisasi kita. Oke, waktu dan tempat saya persilakan buat Kak Fadli. Oke, terima kasih Mbak Hana. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih Mbak Hana atas undangannya untuk diskusi. Ini efek dari obrolan kecil sebenarnya di sela-sela pembahasan penyusunan pedoman literasi informasi ya Mbak Hana ya. Jadi ya mungkin sedikit laporan pedomannya udah ditandatangani, jadi nanti bisa dipublikasikan. Nah, kemudian terima kasih nih, ternyata ada beberapa jagoan yang hadir di dalam pertemuan ini. Ada Mbak Yati, sehat selalu ya Mbak. Kemudian ada Mas Paijo, Mas Purwoko, dan rekan-rekan yang lain, Mas Ambar, yang sebenarnya lebih ekspertis dibanding saya berkaitan dengan standar-standar yang ada berkaitan dengan dunia kearsipan. Karena memang dunia kearsipan ini cukup unik. Dia banyak berhubungan dengan bidang yang lain, salah satunya adalah bidang hukum. Nah, makanya makanya saya kuliah lagi Mbak Hana, ambil S1 hukum. Oke, sip. Ya, kebetulan juga diceburin Mbak Yati, suruh mikirin soal hak cipta. Jadi ya bisa nyambung-nyambung ke sana lah gitu. Nah, nge-share gimana caranya? Nggak bisa nge-share ya? Bentar, nanti di-hostkan dulu ya. Ini kita masih satu host soalnya. Sambil nunggu. Nah, mungkin saya akan lebih banyak coba penjelasan awal terlebih dahulu, Mbak Ana, untuk membuka. Walaupun mungkin ini nanti loncat langsung ke yang sebenarnya lebih, kalau saya lihat dari kebutuhannya lebih ke isu penilaian dan jadwal retensi arsip dalam hal ini. Udah di ujung-ujungnya ya. Walaupun sebelum itu mungkin karena penyamaan persepsi dulu berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan ada dokumen, ada record dan ada arsip gitu. Nah, udah bisa share belum? Oh, belum ya. Sambil cerita aja dulu deh. Nah, jadi mungkin banyak yang selama ini menganggap ya orang perpus pasti jago arsip juga, dan relatif memang bisa ya bisa tidak, tapi memang yang sama-sama mungkin kalau dalam konteks pustaka dia masuk ranah pustaka juga karena berkaitan dengan dokumen yang memang dihasilkan oleh manusia. Nah, dalam hal ini mungkin kalau untuk pembedanya adalah perpustakaan lebih mengarah kepada mengelola hal-hal publish information, sedangkan untuk kearsipan yaitu informasi yang tidak dipublikasikan, gitu, yang dikelola oleh institusi atau lembaga tersebut. Nah, mungkin kalau wajar kalau misalkan perpustakaan mengelola repositori, dalam hal ini karya-karya penelitian, karena memang dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang dipublikasikan. Nah, ada bagian lain yang memang tidak dipublikasikan, nah itu masuk ke ranah kearsipan. Perbedaannya itu yang mendasar dalam konteks pustakanya.
Nah, kemudian yang mungkin perlu dilihat adalah kira-kira apa sih yang dimaksud dengan arsip, dalam hal ini arsip dinamis, kalau bahasa undang-undang kearsipannya. Nah, kalau di bidang kita menyebutnya record. Itu udah bisa nge-share belum, Mbak? Sudah, Pak. Silakan, Pak. Udah muncul ya? Nah, ini mungkin bisa Ya, dikoreksi udah. Mas Ambar, kutipannya benar apa salah. Nah, ada 3 jenis dalam hal ini, ada dokumen, ada record, ada archives. Nah, yang dimaksud dengan record dalam hal ini adalah information created, received, and maintained as evidence, asset, and information by an organization or person in business transaction in the form of records. Nah, jadi untuk bisa disebut sebagai suatu arsip, dalam hal ini arsip dinamis, dia harus mensyaratkan adanya namanya evidence, pembuktian, dia sebagai aset, dan dia memiliki nilai informasi yang dihasilkan suatu organisasi atau seseorang berkaitan dengan transaksi usaha organisasi atau personal tersebut. Gitu. Nah, ini yang membedakan dengan dokumen dengan arsip dinamis. Nah, itu yang mungkin harus dasar yang dipahami betul. Jadi tidak semua dokumen yang dihasilkan dalam proses-proses kerja kita itu bisa dikategorikan sebagai arsip dinamis tadi. Gitu. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami. Nah, kemudian ini kata kuncinya. Jadi dokumen itu media informasi terekam. Kemudian records punya makna dia bukti kegiatan dan aset. Jadi sebagai aset. Nah, ini yang hal yang terbaru diatur di dalam ISO 15689. Kemudian dia kalau disebut arsip mengandung nilai sejarah dan dia disimpan permanen. Nah, jadi tidak semua informasi dokumen yang kita hasilkan akan bisa disebut kategorinya sebagai arsip. Nah, itu yang mungkin perlu kita pahami. Jadi sebenarnya sedikit sekali dari seluruh dokumen yang dihasilkan oleh manusia itu akan bisa dikategorikan sebagai arsip. Nah, jadi dalam hal ini untuk disebut sebagai records itu bisa dalam berbagai peristiwa, bisa dalam berbagai bentuk, bisa melalui paper, telepon, conversation, email, SMS, mungkin dulu ada BlackBerry, kemudian ada iPhone. Nah, dalam hal ini dia informasi yang terekam, atau kalau bahasa komunikasinya komunikasi verbal gitu. Kalau yang non verbal nggak bisa. Jadi yang spesifik bisa terekam, bisa dilihat, bisa dibaca, bisa dipelajari. Nah, ini kalau menurut Undang-Undang Kearsipan, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara sampai dengan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, bagaimana dengan organisasi profesi, termasuk dalam hal ini APISI? Yang jelas, APISI pasti kalau dia berkegiatan pasti menghasilkan ada bukti-bukti kegiatannya. Nah, bukti-bukti kegiatan itu bisa dikategorikan sebagai arsip. Nah, itu yang konteks pengertian. Nah, yang perlu dilihat ada juga non-record. Jadi, hal-hal yang mungkin tidak perlu dikategorikan sebagai record. Misalkan yang sifatnya dokumen fotokopian, gitu, duplikasi. Bahan yang digunakan hanya untuk tujuan referensi, misalkan. Kalau kita bikin makalah, kan ada referensinya. Nah, bahan-bahannya itu
tidak dikategorikan sebagai arsip. Nah, walaupun mungkin dalam konteks data, dia bisa juga disebut sebagai data sekunder, tapi dalam hal ini dia tidak dikategorikan sebagai record. Nah, kemudian materi yang mengkomunikasikan informasi nilai jangka pendek. Ya, jadi misalkan kayak kita WA, saya dapat WA tadi, oh udah siap belum? Nah, kan 5 menit lagi saya bikin kopi dulu. Nah, kayak gitu-gitu tuh tidak masuk dalam kategori sebagai record. Walaupun dalam konteks bidang tertentu, misalkan kayak kasus uber-uberan yang FPI gitu, nah yang rekaman komunikasi itu malah bisa dikategorikan sebagai record. Jadi memang dia akan punya makna sesuai dengan konteks organisasinya tersebut. Nah, kemudian non-record mungkin masih berharga untuk proses bisnis, dan mungkin masih diharapkan disimpan secara lokal di dalam suatu unit di penciptanya, tapi dia relatif tidak lama untuk disimpan. Jadi ibaratnya kalau kegiatannya sudah selesai, itu bisa dimusnahkan. Nah, kita sebelum masuk wilayah bahasa yang musnah-musnahan ya, karena sebenarnya hobi saya bagian urusan memusnahkan. Nah, yang perlu diingat adalah non-record harus dibuang sesegera mungkin, karena nanti itu kayak sekarang seperti yang tadi ditampilkan oleh Mbak Hana, kalau dilihat sekilas sebenarnya banyak yang tidak perlu disimpan lama sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau programnya sudah selesai, itu bisa dimusnahkan. Jadi ibaratnya dia tidak memerlukan persetujuan negara untuk memusnahkannya atau membuangnya. Nah, ini arsip dinamis dan arsip statis. Ini kalau konteksnya di undang-undang ya. Jadi untuk records, arsip dia terbagi dua, ada arsip aktif dan ada arsip inaktif. Arsip aktif itu ada di penciptanya, di unit kerja. Misalkan kalau di APC ada sekretariat, ada yang bagian program. Nah, yang program pasti dia menyimpan berkasnya sendiri, yang sekretariat juga menyimpan berkasnya sendiri. Nah, itu disebut arsip aktif. Kemudian nanti seluruh arsip program yang sudah selesai, sudah acara kegiatannya selesai, nggak lagi dilihat-lihat lagi atau mungkin lihatnya sekilas-sekilas saja. Nah, itu ada unit yang memang menyimpan arsip-arsip tersebut. Biasanya kalau di organisasi ada di sekretariat. Nah, ini disebutnya kalau di dalam bahasa undang-undangnya unit karsipan atau unit karsipan. Nah, kemudian nanti kalau sudah dia permanen, kalau kita menyebutnya itu permanen, itu sebenarnya yang disebut permanen maksudnya adalah di lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan dalam hal ini ada 4 kalau menurut undang-undang, ada arsip nasional, ada arsip provinsi, arsip kabupaten kota, dan arsip perguruan tinggi. Jadi sebenarnya kalau mimpin lembaga kearsipan di kampus itu ibaratnya ada setara eselon 2 lah kalau di UI itu. Jadi jabatan yang lumayan prestisius kalau sekarang sejak ada undang-undang kearsipan yang baru. Nah, ini daur hidup arsipnya, mulai dari penciptaan, distribusi dan penggunaan, kemudian penyimpanan dan maintenance-nya, pemeliharaannya, kemudian nanti masuk retensi, dan kemudian preservasi dan penyimpanan kalau dia subkategori arsip permanen. Dia berputar seperti itu terus, dan setiap proses dia punya masa untuk boleh dimusnahkan tadi. Jadi ketika misalkan ada beberapa tahap yang sebenarnya bisa kita musnahkan. Berbeda dengan perpus, kalau buku, kalau kita bakar buku, siap-siap aja dikutuk gitu. Tapi kalau di dunia arsip, kalau memusnahkan dokumen itu asal sesuai dengan nanti akan kita sebut nanti jadwal retensi arsip, itu nggak ada masalah. Nah, itu perbedaan perpus dan arsip ya. Padahal kalau perpus kan nyetaknya banyak ya, kalau dimusnahkan sebenarnya nggak ada masalah sih. Gitu. Tapi itulah perbedaan antara perpus dan arsip. Nah, kemudian ini daur hidup arsip. Tadi seperti itu. Ada penciptaan, ada masa korespondensi. Nah, ini yang pas ketika misalkan di APC sedang proses kegiatan berjalan, ini masa penciptaan. Misalkan dengan konteks, misalkan dengan BI.
selama setahun proses dengan BI sampai laporan selesai, BI udah nggak ngutak-ngatik lagi, itu masih dalam proses penciptaan. Nah, kemudian ada penggunaan dan pemeliharaan. Ini ada hal yang ibaratnya kita tadi dalam proses pemberkasan sebenarnya. Kemudian ada masuk ke tahap berikutnya adalah penyusutan. Nah, yang mungkin nanti banyak kita sentuh isunya adalah yang ketiga ini, yaitu penyusutan. Mulai dari pemindahan arsip dari unit kerja yang tadi, pencipta arsipnya ke unit kearsipan, pemusnahan arsip, kemudian ada juga penyerahan arsip ke arsip nasional atau pusat arsip komersial. Nanti tergantung di kitanya. Nah, sebenarnya kita mau nyebut itu arsip permanen, versi kita nggak ada masalah. Selama kita punya yang ketentuan dalam tadi, jadwal retensi arsip. Nah, ini mungkin saya lewat ya, peran arsiparis. Kemudian ini timeline-nya. Jadi arsip itu ada masa lalunya, masa kininya, dan masa depannya. Jadi setiap proses pasti ada, ibaratnya orang-orang arsiparis itu mengelola masa lalu untuk kepentingan masa depan. Nah, itu seperti itu gambaran. Nah, kemudian dalam menghadapi arsip, Mas Fali, itu hitam-hitam apaan sih? saya juga bingung nih apa. Mungkin diiniin Mas, di slideshow. Ya. Ini kan masih kayak ininya ya, slides-nya. Di slideshow-in. Nah, masih. Saya tutup dulu kan ya. Iya, coba deh. Ya. Nah, udah hilang. dalam pengelolaan arsip, ini ada 3 proses. Ketika arsip aktif, maka kita membuat berkas. Jadi sekarang yang proses tadi yang Bank BI misalkan kerjasama dengan BI Corner, itu tandanya APC sedang mengelola arsip aktif, jadi lagi sedang membuat berkas. Nanti ketika programnya sudah selesai, itu masuk ke masa arsip inaktif. Itu mulai melakukan penataan berkas. Jadi mulai melakukan indeks, kemudian penomoran filenya berapa, nama filenya, kemudian nanti berikutnya adalah masuk ke arsip statis. Dalam hal ini, mana yang harus disimpan terus, mana yang disusutkan, atau kalau bahasa saya sih lebih senang dimusnahkan. Nah, lebih clear gitu. Susut sama musnah kayaknya lebih keren musnah gitu. Nah, slide show coba ya. Nah, kuncinya kalau dalam pengelolaan arsip sebenarnya kita menggunakan pakai standar yang ditetapkan oleh Bu Irma, yaitu konsisten. Jadi dalam pengelolaan arsip, ketika teman-teman melakukan pemberkasan, kalau sudah menetapkan pemberkasannya modelnya angka, kemudian atau modelnya huruf, atau sesuai SOP-nya, maka itu harus dijalankan secara konsisten. Nggak boleh ganti sekretariat, ganti model, yang ada nanti kebingungan sendiri. Kecuali ada perubahan dalam konsep pengelolaan arsipnya. Nah, ini ada beberapa standar yang harus dimiliki di setiap organisasi. Sayangnya memang ini nggak terlalu disadari, apalagi organisasi profesi yang nggak ini IPI aja juga belum punya. Yaitu ada jadwal retensi arsip, ada klasifikasi, kemudian ketika teman-teman sudah mulai masuk masa elektronik,
yang seringkali lupa adalah penamaan file dan pemberian kode. Nah, jadi jangan sampai yang disimpan itu file yang masih draft sekian misal. Seharusnya yang draft-draft itu kalau memang sudah misalkan sudah benar yakin nggak ada perubahan lagi, maka cukup yang disimpan yang memang sudah disepakati. Nah, kecuali memang ada bikin kajian sejarah, nah itu lain kasus. Tapi dalam hal ini, agar tidak bertumpuk, misalkan kalau di kantor saya, ketika pembahasan suatu kebijakan, misalkan membahas advokasi berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, misalkan, itu tumpukannya banyak sekali filenya. Nah, setiap itu ada catatannya. Nah, yang kita simpan sebenarnya catatannya saja, perubahan-perubahan dari setiap proses. Dokumen-dokumen yang jadi pembahasannya itu bisa kita musnahkan. Jadi cukup pendampingnya, catatan-catatannya tadi. Kalau dokumen draft-draftnya, kalau ditumpuk, apalagi di print, itu bisa satu ruangan penuh, apalagi undang-undangnya juga tebal banget ya. Nah, itu yang seringkali kita seringkali kita rasa sayangnya terlalu tinggi, sehingga kadang-kadang yang draft-draft yang sebenarnya sudah nggak dipakai, masih kita simpan juga gitu. Nah, ini yang mungkin harus tertib dalam pengelolaannya. Kemudian strategi lainnya adalah, kalau memang misalkan berkas sudah segitu tumpuk yang banyak, kita mulai dulu dari yang barunya dulu. Ketika memang sudah ada waktu untuk menangani yang masa lalu, baru kita mulai mengelola yang lampau. Tapi yang setidaknya harus cut off. Nah, ini yang trik yang mungkin bisa dikembangkan oleh teman-teman. Nah, jadi ini beberapa hal yang harus dimiliki sebenarnya untuk dalam pengelolaan arsip. Pertama adalah pedoman tata naskah dinas kalau di pemerintahan, kalau kita mungkin pedoman persuratan. Nah, ini yang seringkali jangan sampai suka-suka yang misalkan bahana gitu. Nah, suka-suka bahana modelnya hari ini tanda tangannya di kiri, besoknya tanda tangannya di kanan. Kalau bisa ada standarnya. Jadi kalau ketika ada orang yang memasukkan surat itu ketahuan. Oh, ini bukan dari kami. Kalau kami ini standarnya ini. Penomoran suratnya seperti ini. Kemudian model tanda tangannya seperti ini. Kop suratnya seperti ini. Nah, itu sebenarnya gunanya ada pedoman tata naskah dinas atau tata persuratan. Nah, sehingga untuk mengurangi resiko terjadi pemalsuan. Kemudian juga memudahkan teman-teman yang lain ketika memang membuat dokumen-dokumen, misalkan surat atau yang lainnya. Kemudian ada kebijakan terpadu manajemen arsip. Jadi bagaimana pengelolaan arsip di institusi tersebut. Kemudian skema klasifikasi arsip. Nah, ini sebenarnya penting karena itu akan berhubungan dengan tadi pemberkasan. Jadi kita mengkelompokkannya seperti apa. Tapi skema klasifikasi arsip ini berbeda dengan klasifikasi di perpustakaan. Nah, kalau klasifikasi di perpustakaan berbasisnya ilmu pengetahuan, misalkan di edisi, daftar tajuk subjek, dan yang lainnya, itu kan basisnya ilmu pengetahuan. Tapi kalau dalam klasifikasi arsip, basisnya adalah proses bisnis atau organisasinya. Jadi bisa dari strukturnya seperti apa, kemudian bisnis prosesnya atau tujuan organisasinya apa aja. Nah, itu yang menjadi klasifikasinya. Jadi nggak sama antara klasifikasinya perpustakaan dan dengan kearsipan. Nah, ini yang harus dilihat betul. Kemudian yang sangat penting adalah jadwal retensi arsip. Ini sangat penting karena untuk memusnahkan arsip, basisnya harus melihat dari jadwal retensi arsip. Jadi tidak bisa semena-mena, oh ini buang, ini simpan, oh ini sayang, simpan lagi aja deh. Gitu. Tidak seperti itu. Tapi dia berbasis adalah namanya jadwal retensi arsip atau jadwal retensi record.
Nah, kemudian ada pedoman penyusunan arsipnya. Jadi prosedurnya seperti apa? Nah, jadi yang pasti disimpan permanen adalah berita acaranya. Apalagi sekarang APC kan mainannya udah dengan pemerintah, dalam hal ini misalkan BI Corner. Itu harus hati-hati, karena dengan sendirinya teman-teman siap untuk diaudit nantinya. Ketika misalkan BI lagi proses, ternyata ada masalah di BI Corner yang dari BI-nya. Nah, kalau dari ternyata itu dimusnahkan, cuman nggak ada jadwal retensi arsipnya, bisa dianggap melakukan penghilangan barang bukti. Nah, itu harus hati-hati. Nah, yang nanti kita bahas berkaitan dengan hal ini. Nah, kemudian alat bantu. Nah, alat bantunya apa? Untuk kegiatan penyusutan tadi alat bantunya adalah jadwal retensi arsip, untuk penataan berkas adalah skema klasifikasi, untuk temu kembali adalah database. Jadi ada pangkalan datanya. Pangkalan data arsip relatif mungkin karena orang sebenarnya nggak jauh berbeda dengan model perpus ya, cuman metadatanya saja yang berbeda atau field-fieldnya saja yang berbeda. Nah, kemudian dalam sistem penyimpanan. Dalam sistem penyimpanan ada mulai dari penataan berkas, penyimpanan dan sini aja. Keren. Nah, kemudian dalam pengolahan di tanggal aku sehari-hari merupakan tanggung jawab. Kalau untuk yang masa lalu, hal yang dilakukan adalah melakukan penyusutan, melakukan penataan berkas, dan membuat temu kembali, finding edge. Kemudian yang saat ini adalah untuk buat proposal untuk yang masa lalunya. Kemudian membuat record inventory form untuk arsip aktif dan record awareness program. Jadi ini yang bisa kita lakukan saat ini. Nah, untuk kedepannya yang harus dilakukan dalam setiap institusi yaitu perlengkapan arsip aktifnya, kemudian input datanya, kemudian jangan lupa training untuk staf pengelola arsipnya. Karena dia akan penting memastikan konsistensi dalam pengelolaan arsip. Nah, kemudian karakteristik recordnya. Nah, pertama record bersifat statis, otoritas, ketika dalam konteks dan otentik. Nah, mungkin ini saya akan lewatkan saja karena ini cukup teoritis ya. Nah, ini yang pasti sering disebut kalau ketika pembahasan arsip. Yang pertama adalah provenance dan yang kedua adalah original order. Provenance maksudnya adalah organisasi atau individu yang menciptakan atau menerima, memelihara, dan menggunakan record saat masa mutakhir, kemudian memberikan dasar untuk mengambil informasi dari record. Ini provenance, sedangkan original order, penyusunan arsip berdasarkan tempat dokumen tersebut dibuat, diatur, dan dipelihara oleh kantor asal. Nah, ini prinsipnya. Ya, kalau mungkin kuliah bersama Bu Anon pasti dua hal ini yang sering disebut. Nah, the concept of record keeping, proses menciptakan dan memelihara record dari aktivitas bisnis yang lengkap dan akurat. Nah, ini yang dan intinya adalah kegiatan melakukan informasi dari record sebagai sebuah aktivitas. Nah, kalau berkaitan dengan dokumentasi organisasi profesi ini mungkin semacam saran sebelum kita masuk ke jadwal retensi arsip yang Mbak Ana. Yang pertama, ini yang sering diingatkan organisasi dan yang ini sering kali terlupakan, yaitu jangan lupa buat laporan tahunan yang dibukukan sehingga memudahkan dalam penelusuran sejarah organisasi. Nah, ini yang sejak Orde Reformasi, kalau di pemerintahan ini ibaratnya sejak tahun 2000-an
sudah didorong untuk agar setiap institusi membuat yang namanya laporan tahunan, sehingga ini sebenarnya memudahkan ketika penelusuran sejarah organisasi tersebut. Nah, jadi nggak ketika sedang melakukan riset ketika masa lalu gitu, relatif tinggal lihat laporan tahunan, apa aja sih waktu itu yang dibahas, baru bisa ke lebih detailnya lagi. Nah, kemudian adalah dokumentasikan kegiatan organisasi yang dianggap fundamental, misalkan musyawarah, raker, atau laka karya yang sifatnya substansial yang berkaitan dengan bisnisnya organisasi, yang dipublikasikan sehingga memudahkan dalam menelusur sumbangsih yang telah dihasilkan organisasi. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan bagus, tapi karena tidak didokumentasikan, akhirnya terlewat begitu saja. Jadi cuma jadi memorinya para pelaku-pelakunya saja. Nah, yang sering kali diingatkan adalah aktiflah menginformasikan ke media, minimal media sosial, setiap kegiatan yang dilaksanakan organisasi profesi untuk membantu mengingatkan aktivitas yang telah dilakukan. Ini beberapa tips ya berkaitan dengan dokumentasi organisasi profesi, walaupun ada satu yang memang sebenarnya sudah jadi semacam kebijakan, yaitu yang pertama, buat laporan tahunan. Nah, mungkin ini pengantar untuk awal. Nah, saya masuk ke JRA. Ganti dulu ya. Nah, di salah satu dokumen penting yang berkaitan dengan tadi, ketika kita ingin memilih mana yang mau disimpan, mana yang mungkin bisa kita keluarkan dari penyimpanan kita adalah istilahnya disebut adalah retensi record atau retensi arsip. Nah, ini ada beberapa pengertian. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Kearsipan, jadwal retensi arsip adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka simpan, jenis arsip dan keterangan yang dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Nah, dia gunanya apa? Dia berfungsi sebagai dasar hukum untuk menyimpan arsip dan memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna, kemudian sebagai pedoman di dalam melakukan penyusutan arsip. Nah, untuk acuannya, sebenarnya acuannya sudah ada di dalam Perka ANRI nomor 14 tahun 2015 berkaitan dengan pedoman penyusunan jadwal retensi arsip. Jadi sebenarnya sudah dipermudah oleh Arsip Nasional dalam proses penyusunan JRA ini. Jadi kalau di dalam Arsip Nasional, di dalam perkanya, dia membagi setidaknya 3 kelompok, 2, 5, 10. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi kalau 2 tahun itu biasanya dokumen-dokumen atau arsip yang sifatnya surat menyurat biasa gitu ya. Kemudian yang 5 tahun itu legal, misalkan kayak perjanjian. Kemudian 10 tahun adalah biasanya keuangan. Masing-masing punya landasan hukumnya, tapi aturan besarnya sebenarnya itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Nah, ini yang sebenarnya bisa jadi acuan kita dalam pengelolaan JRA ini. Nah, dalam daur hidup dokumen, ada mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, ini kita ulang lagi. Ada surat menyurat, ada vendor management, jadi proyek-proyek yang kita lakukan di dalam berorganisasi. Kemudian masuk masa pemeliharaan dari pengurusan surat, penataan berkas, dan penemuan kembali, dan penyusutan. Mulai dari pemindahan arsip dari unit kerja ke unit kearsipan, kemudian pemusnahan dokumen, dan penyerahan dokumen ke arsip nasional atau arsip daerah. Kita pilihannya dua, arsip nasional atau arsip daerah. Karena visi organisasi nasional, maka biasanya dia
kalau mau ada yang permanen mau diserahkan ke arsip nasional, diserahkan ke arsip nasional. Tapi sebenarnya jarang sekali kalau perkumpulan yang diserahkan ke arsip nasional. Mungkin yang besar-besar banget ya, seperti organisasi keagamaan misalkan mulai dari NU, Muhammadiyah, PGI. Nah, mungkin itu bisa disimpan ke sana. Nah, cuman saya belum tahu kalau organisasi kepustakawanan sudah ada yang menyerahkan ke arsip nasional atau belum. Itu mungkin bisa jadi riset kecil-kecilan juga. Kemudian adalah dalam hal ini penilaian dokumen. Sudah dilakukan sejak penciptaan dokumen. Mungkin kalau Bapak Ibu ngobrol sama Mas Yogi misalkan ya, di Arsip Media, dia menggunakan kontinum. Jadi sebenarnya ada dua model dalam penilaian dokumen ini. Ada yang namanya alur daur hidup arsip, ada yang kedua adalah kontinum model. Nah, perbedaannya adalah kalau yang daur hidup arsip ini yang saya jelaskan. Jadi mulai dari penciptaan, kemudian pemeliharaan sampai dia pemusnahan. Tapi kalau dari kontinum model, dia dari awal sebenarnya sudah langsung diseleksi. Ini simpan, ini hilang. Jadi yang dikelola ketika sudah masuk dalam database-nya suatu organisasi, maka dia tidak lagi dimusnahkan, dia akan dikelola, di-maintain terus-menerus. Nah, itu perbedaan mendasarnya. Jadi kalau misalkan sudah masuk database-nya CNN, misalkan kalau di Mas Yogi, maka dia akan terus dikelola oleh mereka. Nah, kalau di dalam daur hidup arsip, kalau biasanya dalam organisasi seperti kita ini, nah biasanya dia pakai pola benar-benar udah nggak dipakai lagi sesuai aturan yang ada, nah itu bisa dimusnahkan. Nah, jadi dari masing-masing unit ini sebenarnya masing-masing bisa melakukan pemusnahan tadi. Jadi misalkan di manajer program BI Corner gitu Mbak Hana. Sebenarnya dia sudah bisa melakukan pemusnahan dengan memilah mana yang dimaksud dengan record arsip, mana yang dimaksud dengan non-record atau dia tidak masuk kategori arsip. Jadi kalau misalkan surat pemberitahuan kayak gitu atau fotokopian diskusi gitu, kalau tidak berkaitan dengan 3 hal tadi, yaitu evidence, kemudian aset, dan informasi, maka dia bisa dimusnahkan. Kemudian nanti ketika sudah programnya selesai dan diserahkan semua dokumen program tadi ke sekretariat misalkan, kita nyebutnya unit kearsipan, maka nanti ada masa tertentu dia akan dilakukan penilaian. Apakah dia masih punya nilai guna berbasis 3 poin tadi, atau dia disimpan terus-menerus atau permanen. Nah, dan yang ketiga, penyerahan ke arsip nasional atau arsip daerah. Kalau sudah masuk arsip nasional atau arsip daerah, maka dokumen tersebut sebenarnya sudah dikategorikan dia akan disimpan selamanya. Karena bagian dari sejarah memori bangsa. Umumnya kalau organisasi perkumpulan, ya itu tadi. Makanya kalau saya menyarankan rajin-rajin bikin buku laporan tahunan, buku publikasi, karena nanti yang nyimpan buku kan di Perpustakaan Nasional ya. Jadi ibaratnya sejarah organisasi, walaupun mungkin nggak masuk ke arsip nasional, tapi masuk ke Perpustakaan Nasional karena sudah dalam bentuk tadi publikasi, dalam bentuk buku. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan dalam melakukan analisis, kalau istilahnya nilai guna arsip, yaitu ada nilai guna administratif, ada legal, hukum, ada finansial, keuangan, ada berkaitan dengan riset, ada berkaitan dengan pembuktian, ada bagian dari dokumentasi. Nah, ini beberapa hal kita melakukan proses analisis nilai guna.
Nah, teorinya sih sebenarnya hanya 4 yang utama, administrasi, legal, finansial, dan evidence. 4. Cuman ini iseng aja saya nambahin, ada riset, ada dokumentasi. Nah, gimana dalam proses melakukan itu tadi? Kira-kira suatu dokumen masuk kategori ini nggak? Dia punya nilai guna ini nggak? Ada nilai guna administratif atau tidak? Ada nilai guna legal atau tidak? Ada nilai guna finansial atau tidak? Riset, evidensial, dokumentasi. Masing-masing basisnya, kalau, dan ini teori ya, ada namanya macro appraisal namanya. Konsepnya ada makro, ada mikro, tapi yang populer sebenarnya adalah macro appraisal dan melihat sesuatu meneropong dari atas. Nah, salah satu yang jadi landasan sebenarnya adalah peraturan. Administrasi dan finansial itu biasanya basisnya adalah undang-undang dokumen perusahaan. Yang finansial. Administrasi, finansial. Ini dua hal ini saling berhubungan. Basisnya adalah undang-undang dokumen perusahaan. Kalau legal, perjanjian tergantung dari masa perjanjian tersebut dan dia masuk ke kitab undang-undang hukum perdata. Dia masanya bisa sampai 30 tahun. Ini legal, tapi tergantung perjanjiannya. Misalkan kayak kita hak guna bangunan, itu kan 30 tahun ya. Nah, hal-hal seperti itu. Dia tergantung kitab undang-undang hukum perdata, perjanjian. Kemudian, kalau riset, itu saat ini karena udah ada undang-undangnya yang baru, yaitu Undang-Undang Sisnas Iptek. Undang-Undang nomor 11 tahun 2019. Itu pasalnya kebetulan sering dibahas sama PDDI LIPI, yaitu pasal 40. Jadi hal-hal berkaitan dengan data-data riset disimpan minimal 20 tahun. Tapi enaknya apa? Kita bisa nyimpen nitipnya di PDDI LIPI, jadi nggak harus punya server sendiri. Enaknya begitu. Kalau dia nggak nyediain, ya omelin aja. Nah, kemudian ada sifatnya dokumentasi. Nah, evidence, dia bukti. Bukti ini sebenarnya acuannya hukum pidana. Dia bisa hukum pidana, hukum perdata. Tapi lagi-lagi itu relatif tergantung kesepakatan. Nah, yang kalau permanen adalah sejarah memori bangsa. Jadi kalau saran saya, karena tidak semua perkumpulan akan disimpan oleh Arsip Nasional, lagi-lagi saran saya adalah buatlah laporan tahunan atau laporan 5 tahunan yang menceritakan perjalanan organisasi kita, sehingga itu tetap terekam dalam sejarah memori bangsa, dalam bentuk buku, dan itu pasti disimpan oleh Perpustakaan Nasional karena memang udah amanat undang-undang serah simpan karya cetak karya rekam. Seperti itu Mbak Hana. Nah, ini beberapa hal yang sebenarnya juga sudah dijelaskan di dalam peraturan Kepala Arsip Nasional dalam melakukan penilaian suatu arsip apakah disimpan berapa lama atau kemudian dimusnahkan atau kapan disimpan permanen. Yang pertama adalah kenali organisasi tempat bekerja. Ini dalam konteks konsep ya. Kita apakah organisasi kita banyak berhubungan dengan pemerintah nggak? Kalau banyak berhubungan dengan pemerintah, misalkan industri perminyakan gitu, kita sebagai kontraktor, nah mau nggak mau kita harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya dari ISDM misalkan. Tapi kalau APC, seperti APC, dia tidak banyak berhubungan langsung dengan pemerintah, kecuali ada proyek-proyek tertentu, maka dia sebenarnya punya kebebasan dalam melakukan penilaian arsipnya. Kemudian, yang kedua adalah pahami dalam melakukan analisis dan studi fungsi program, proyek, kegiatan organisasi. Jadi, penting makanya kenapa ada visi, misi, strategic planning, kemudian penggambaran organisasi APC misalkan, kemudian apa aja sih fungsinya, apa aja sih tujuannya, bagaimana strukturnya, karena ini berpengaruh dalam kita melakukan
melakukan penyusunan klasifikasi arsip. Karena ini berhubungan dengan penomoran surat, berhubungan dengan pemberkasan, dan berhubungan dalam melakukan penyusunan indeks. Kemudian pahami berkaitan dengan analisis konteks penciptaan. Penciptaannya seperti apa? Apakah kalau misalkan secara fisik, apakah dia surat menyuratnya basisnya tercetak, apa sudah elektronik? Nah itu kemudian dia kalau disebut sahnya atau asli nggak aslinya kayak apa? Nah ini dilakukan analisis. Kemudian adalah yang dilihat adalah aturannya, peraturan perundang-undangan tadi seperti saya sebutkan tadi, kaitan dengan nilai guna, nilai informasi dan konteks penciptaan. Kemudian kemampuan menentukan musnah atau permanen. Nah, di sini penting perlu kemampuan ini, jangan sampai yang menentukan musnah tidak musnah orang yang baru misalkan gabung sama APC misalkan, atau dia tidak punya kayak ilmuwan atau pengetahuan berkaitan dengan APC. Ini jangan sampai dia yang nyusun. Kalau biasanya memang ada konsultannya, tapi dia tetap berdasarkan dari pimpinan organisasi tersebut. Kemudian jangan lupa, nah ini yang penting, berita acara setiap penyerahan dokumen ke unit kearsipan atau ketika melakukan pemusnahan arsip ataupun penyerahan ke arsip nasional. Berita acara itu jadi dokumen, jadi record, jadi arsip statis sebenarnya. Karena sewaktu-waktu ada pemeriksaan tadi, dan kita udah musnahkan, kita udah bilang, ini berita acaranya, ini JRA kita. Jadi kita tidak kena tuduhan melakukan pemusnahan, penghilangan barang bukti. Nah ini pentingnya berita acara. Kita diskusikan, misalkan basisnya tadi laporan keuangan misalkan. Kalau lama simpannya menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 97 tentang dokumen perusahaan, seringkali ini bagian keuangan menyimpan lebih dari 10 tahun, ada yang bahkan sampai 20 tahun, atau sejak organisasinya berdiri nggak pernah dimusnahkan. Nah, ini sebenarnya itu udah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 97 tentang dokumen perusahaan bahwa laporan keuangan itu paling lama 10 tahun udah boleh dimusnahkan. Nah ini yang mungkin perlu dipahami. Kalau kita nggak ada hubungannya sama pemerintah, mau kurang dari 10 tahun nggak ada masalah. Nah tapi kalau udah hubungannya dengan pemerintah, saran saya 10 tahun. Tapi kalau ibaratnya program dana sendiri misalkan, ini kita perlu. Nah, syukurnya kalau dulu saya ketika bersama Mbak Yati di ICPI, karena banyak program yang nggak ada urusannya sama pemerintah, maka laporan keuangannya ya begitu, dokumennya nggak perlu lama-lama disimpan, kasihan bendaharanya. Karena bendaharanya sebenarnya juga nggak ngerti-ngerti amat keuangan. Yang penting mau pegang uangnya. Nah kemudian posisi JRA, jadwal retensi arsip, yang harus diingat adalah dia harus ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di organisasi tersebut. Bisa di RUT, kalau di perusahaan itu di RUT, kalau di yayasan itu ketua yayasan, kalau di kampus itu rektor, kalau di APC ya ketuanya. Kalau di P3RI ketua umum, karena ketuanya banyak. Nah kemudian sebelum disahkan, nah kalau untuk lembaga pemerintah, BUMN, PTN mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional, kemudian untuk arsip keuangan harus di persetujuan dari BPK, kemudian pertimbangan Kepala BKN untuk JRA kepegawaian. Nah ini untuk pemerintah ya, kalau perkumpulan kayak kita, hal ini nggak perlu. Nggak perlu laporan ke ANRI, nggak perlu laporan ke BPK, nggak perlu laporan ke BKN, uang swasta kok gitu. Nah kemudian adalah pengesahan JRA dalam bentuk surat keputusan. Jadi JRA ini harus di SK-kan.
Kalau enggak, kita nggak bisa musnahkan. Seperti yang terjadi di Depok misalkan. Pemda Depok nggak punya jadwal retensi arsip. Jadi ketika mereka mau memusnahkan bingung, musnahnya gimana? Ya bikin dulu Walkotnya, peraturan wali kotanya berkaitan dengan JRA. Kalau sudah ada, baru bisa dimusnahkan. Nah, ini contohnya IPC. Jadi ada SK-nya berkaitan dengan jadwal retensi arsip. Kalau di kementerian, itu pasti ganti menteri salah satu yang sering kali dievaluasi ini. Jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi, tata naskah dinas, pedoman pengelolaan kearsipan. Biasanya salah satu yang sering berubah, ganti menteri, ganti hal-hal ini. Makanya arsip kenapa lebih seksi dibanding perpustakaan, sebenarnya gara-garanya ini. Karena dia berpengaruh terhadap organisasi secara langsung, yaitu dengan tata naskah dinasnya, dengan klasifikasinya, kemudian dia berpengaruh terhadap pembuktian dengan JRA-nya tadi, jadwal retensi arsip. Makanya kalau di dalam organisasi pemerintah lebih populer arsip dibanding perpus ya karena hal-hal tersebut. Jadi nggak perlu sakit hati sebenarnya orang-orang perpustakaan. Karena itu tadi, menteri lebih banyak menandatangani SK berkaitan dengan arsip dibanding perpustakaan. Seperti itu. Nah, ini modelnya seperti ini, jadwal retensi arsip secara umum ya. Walaupun ada yang relatif lengkap itu sebenarnya model yang dimiliki arsip UI, dia ada penjelasan masing-masing keuangan, maksud keuangan itu apa. Nah, kemudian yang penting adalah dia series atau jenis arsipnya apa, kemudian jangka waktu penyimpanannya berapa lama, keterangannya apa. Jadi modelnya seperti ini, relatif standar, hampir semua organisasi seperti ini. Kayaknya nggak ada yang beda. Jadi aktif adalah setelah kegiatan selesai, dia perlu disimpan berapa lama. Misalkan tadi surat menyurat berkaitan dengan BI Corner. Itu perlu berapa lama disimpan? Oh, dinilai. Oh, dia tidak berurusan secara evidence-nya kalau udah selesai audit, udah nggak dipakai lagi. Misalkan dia tidak ada kepentingan untuk audit, dia tidak ada kepentingan untuk barang bukti misalkan. Nah itu 1 tahun paling lama udah boleh dimusnahkan. Kemudian keuangan. Kapan dia aktif, kapan dia inaktif. Misalkan dia inaktif taruhnya di depo arsip misalkan. Karena kalau di ruangan sendiri penuhan. Kalau di kantor saya, kalau yang sudah selesai audit itu masuk ke dalam depo arsip di Karawang. Karena kantornya nggak gede-gede amat. Kalau nggak bisa jadi tumpukan kardus saja isi ruangannya. Nah, jadi setelah selesai audit, langsung masuk di tempat penyimpanan arsip di Karawang. Kalau udah masuk 10 tahun, ya langsung dimusnahkan. Nah, jadi kita kalau udah ada JRA ini, kita udah nggak ragu-ragu lagi mana yang mau disimpan lama, mana yang mau disimpan cepat, mana yang harus dimusnahkan, mana yang harus disimpan lagi. Nah, ini patokannya seperti ini. Nah, yang harus didiskusikan ketika dalam penyusunan JRA, apa yang perlu dilakukan, terus bagaimana penerapannya, perlukah ada person yang bertanggung jawab atas penilaian dan penerapan. Jadi, biasanya kalau di organisasi, penanggung jawabnya tetap memang ketuanya, tapi bisa didelegasikan mau ke sekjennya, mau sekretaris. Kalau di IPI ada sekjen, ada sekretaris. Yang ngurusin gini sekretaris. Nah, sekjennya urusan yang mikir-mikir nggak ada hasil, nah itu seret ke sekjen. Tapi yang sekretariatnya ada di sekretaris. Nah, bisa tergantung disepakatinya seperti apa. Tapi saran saya adalah harus ada penanggung jawabnya. Jadi biar nggak lempar-lemparan. Apakah langsung ketua yang memang nangani atau ada
seseorang yang pasti dia harus dapat dipercaya. Nah, kemudian yang utama adalah ketika organisasinya memang membesar, harus ada selalu sosialisasi karena proses JRA ini dilakukan rutin tahunan, kemudian ada kontrol penggunaannya, kemudian ada penyempurnaan secara periodik dan secara menyeluruh. Jadi apabila ada perubahan organisasi, misalkan ada terjadi perubahan tupoksi misalkan, nah itu dievaluasi lagi JRA-nya, ada pengaruh nggak di sana. Nah, seperti itu Mbak Hana berkaitan dengan pengantar JRA-nya, mohon maaf kalau bikin pusing, tapi sebenarnya ini pekerjaan yang menyenangkan dalam menyusun JRA dan proses memusnahkannya. Biasanya kalau untuk lagi yang mana yang dimusnahkan, saya tanya sama OB di kantor, lagi bete nggak? Kalau lagi bete, dia saya suruh ngerobek-robek itu dokumen. Jadi seperti itu. Jadi, tapi robek-robeknya sebelah saya gitu. Takutnya ada di bawah-bawah sama dia dokumennya. Oke, itu aja Mbak Ana, selanjutnya Iya. kita kembalikan ke Mbak Hana. Iya, terima kasih Mas Fadli. Seru banget ya. Ternyata saya baru menyadari bahwa setelah hampir 15 tahun APIS itu kita baru ngeh gitu dan ternyata serius juga gitu ya penanganannya. Nah, sebelum lanjut ya mungkin teman-teman lain juga mau tanya, boleh. Tapi ada satu yang mau saya tanyain tadi. Untuk penyimpanan inaktif, Mas Fadli, itu boleh nggak dalam bentuk soft file dalam laporan keuangan atau memang bond aslinya yang harus memang Oke, kita simpan? di dalam berkaitan dengan keuangan, walaupun dia ada soft file-nya, tetap yang dipegang, yang jadi barang buktinya ibaratnya, itu yang tercetak. Jadi yang diaudit itu tetap yang cetak. Walaupun mungkin kita bayar pajak, laporan pajak, itu kan udah soft file semua ya. Tapi tetap kita harus ngeprint. Walaupun mungkin aslinya sebenarnya adalah misalkan kayak sekarang kan pajak kan email ya. Nah, email itu kemudian harus kita print. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan dicek, dicek yang fisiknya oleh auditor, bukan yang soft copy-nya. Nah, jadi memang ada unik bagian keuangan itu gitu. Makanya arsip yang paling banyak sebenarnya adalah arsip keuangan. Nah, makanya penting JRA ini jangan sampai kelamaan nyimpennya. Dari basisnya adalah 10 tahun dimusnahkan. Nah, tapi terpenting adalah tadi ada berita acara pemusnahannya dan APISI punya namanya JRA tadi, pedoman peraturan berkaitan dengan JRA. Seperti itu Mbak Ana. Ya, oke Mas Fahri. Jadi secara cepat aku bisa dapat kesimpulan kalau dengan situasi kita ya, pertama JRA-nya kita buat gitu ya. Terus untuk menentukan lamanya penyimpanan itu tadi aku lihat ada undang-undangnya juga, khususnya yang keuangan. Mungkin itu bisa kita jadikan acuan gitu. Ya, Ya, meskipun misalnya kan sekarang masa APIS ini 5 tahun, 2020 sampai 2025. Penyimpanan 8 tahun. Ya itu tetap aja gitu ya. Maksudnya meskipun nanti ya. berganti itu yang namanya arsip tetap ada di sana sampai 8 tahun misalnya gitu ya. Hmm. Oke, oke. Ya, jadi kayaknya yang perlu dikoreksi pertama kita nggak ngeh selama ini harus ada JRA itu tadi ya, jadwal Ya. retensi arsip gitu. Ya. Kemudian yang kedua kita harus menentukan saya tertarik yang klasifikasi ya itu tadi tuh Mas Fahri. Mungkin sama kayak di ilmu perpustakaan udah kebagi JUI gitu ya, mungkin di arsip juga ada ya. Jadi apakah ini kesekretariatan, ini keuangan, ini dokumen legal gitu. Klasifikasinya seperti itu ya Mas Fahri? Kalau secara garis besar, klasifikasi di dalam kearsipan jadi bagi dua. Ada arsip yang namanya substantif, ada yang sifatnya fasilitatif. Nah, dia terbagi dua. Substantif yang berkaitan dengan core bisnisnya organisasi. Misalkan APISI geraknya dalam bidang apa? Misalkan berkaitan dengan advokasi, misalkan. Bergerak dalam bentuk training, misalkan. Pelatihan-pelatihan. Bergerak dalam bidang eh, program pengembangan perpustakaan, misalkan. Maka yang tiga ini adalah disebut klasifikasi arsip substantif. Nah, yang disebut fasilitatif yang seperti apa? Misalkan arsip keuangan, arsip pegawaian, arsip sarana apa
sarana prasarana organisasi misalkan, itu masuk fasilitatif. Nah, kalau keanggotaan gimana? Keanggotaan tergantung dari kepentingan organisasi. Kita bisa masukkan itu fasilitatif, bisa sebagai substantif keanggotaan. Kalau saran saya sih dia masuk substantif karena dia bagian dari core bisnisnya APC. Seperti itu Mbak Hana. Jadi kita basisnya organisasian. Jadi bisa dilihat dari strukturnya, bisa dilihat dari tujuan organisasinya. Atau basisnya misalkan strategic planning-nya seperti apa. Jadi macam-macam acuannya sesuai dengan organisasi tersebut. Contohnya adalah perguruan tinggi misalkan. Perguruan tinggi kan relatif sama ya, tapi ternyata klasifikasinya antara UI dengan UGM itu berbeda. UI dengan IPB berbeda. UI dengan Pancasila yang tetanggaan itu pun berbeda. Kenapa? Karena UI misalkan punya 14 atau 15 fakultas. UGM punya 20 misal, itu aja udah berbeda. Kemudian di struktur organisasi itu juga kan misalkan di UI ada 4 warek misalkan, ternyata di UGM punya 3, di Pancasila punya 2 misalkan, itu aja udah berbeda. Jadi itu akan berpengaruh terhadap klasifikasi arsipnya sendiri. Jadi memang sangat-sangat dinamis dalam klasifikasi di dunia kearsipan, berbeda dengan perpustakaan. Perpustakaan ibaratnya ya kalau pusing-pusing lihat BBC, lihat DTS, lihat Thesaurus, kelar gitu. Berbeda-beda. Jadi memang dan itu klasifikasi berpengaruh terhadap penomoran surat dan pemberkasan. Kenapa? Karena di situ kode uniknya ada di sana, Mbak. Yang seringkali memang nggak semua orang luar paham klasifikasi dari arsip di masing-masing organisasi. Jadi kadang-kadang kalau ngecek, ya semuanya mirip banget nih. Tapi pas dilihat tentangnya ini, tapi kok klasifikasinya ini. Nah itu udah ketahuan ini masalahnya di mana nih. Terus bisa kelihatan benar kalau ngeluarin surat ini. Nggak ada tuh. Nah jadi itu dengan sendirinya bisa bagian dari tracing ada pemalsuan surat atau tidak. Seperti itu. Iya, jadi baru ngeh juga nih kita bahwa kaitan penyimpanan atau pengarsipan dokumen itu juga berkaitan dengan hal legal ya. Legal yang punya, maksudnya kaitan yang juga dekat sehingga kita juga mesti hati-hati dengan masalah penyimpanannya atau pengarsipannya. Baik, teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada kursusnya ya, Mas Farli? Kayaknya kita perlu tahu ya untuk klasifikasinya, penomorannya, ternyata ada. Katanya ada trainingnya sih, Mbak. Ada ya? Yang suka ngadain biasanya siapa? Yang pasti arsip nasional ada, arsip daerah ada. Cuman kalau itu kan lebih ke kepentingan di pemerintah ya. Tapi kalau saya sendiri sering ngadain sendiri aja sih Mbak. Jadi ya bisa misalkan kayak di bidang hukum kan ada pernah beberapa kali ngadain training buat pengelolaan arsip buat teman-teman di NGO gitu. Itu biasa kita trainingnya 3 hari sih Mbak. Nah, setidaknya buat yang dasar-dasar pengelolaan arsipnya itu ya cukup lah kalau 3 hari setidaknya pemberkasan menyusun yang sederhananya mereka karena kan mungkin organisasinya nggak terlalu rumit ya. Tapi kalau udah yang rumit biasanya sih ada konsultannya Mbak. Makanya kalau di dunia kearsipan yang enak tuh jadi konsultannya Mbak. Oh, gitu. Kalau jadi arsiparisnya menyedihkan. Gitu. Gitu. Oke. Bertanya ya. Baik, ayo teman-teman ada yang mau tanya, silakan kita langsung aja kali ya. Yang mau tanya siapa dulu? Silakan. Silakan. Aku Siapa? dong. Dian. Bu Dian. Ya, Mangga, silakan Bu. Baik, sebelumnya terima kasih nih Miss Hana, Mas Farli yang sudah buka wawasan ya, karena saya baru sekali nih tahu tentang kearsipan. Sama bukan hanya organisasi sebesar APC ya, yang sekolah juga sering ada pertanyaan tuh, ini bagaimana nih, kita nyusunnya aja setengah mati ya. Kemarin akreditasi itu kita benar-benar kerja berat
kerja berat, kerja keras sampai tengah malam karena beresin arsip-arsip yang lama. Tentunya ini kan memerlukan semacam panduan kali ya, Mas Farli, Farli, karena kami khawatirnya ada perbedaan gitu kearsipan buat di sekolah, apakah ada secara khusus gitu ya buat pendidikan, berbedakah dengan kearsipan di lembaga atau di organisasi? Itu sih yang mau saya tanyakan. Bila ada panduan, bila manakah saya bisa mencarinya, di mana, dan tentunya satu tadi yang Misana bilang, kita butuh deh live, maksudnya di lesin ya, namanya pelatihan secara langsung ke dokumennya, biar nanti kita tahu, oh ini yang bisa diarsipkan, ini yang bisa berjangka waktu sampai sesuai dengan aturan seperti itu. Terima kasih dulu. Silakan Mas Farli. Oke, itu uniknya arsip. Memang setiap organisasi dia punya kebijakan sendiri-sendiri dalam pengelolaan arsip. Dan apalagi institusi-institusi tertentu seperti sekolah, perguruan tinggi, dia punya acuan yang lebih tinggi lagi. Jadi walaupun ibaratnya sekolah atau perguruan tinggi mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan arsipnya, tapi dia tidak bisa lepas dari aturan yang lebih besar dari itu. Dalam hal ini kalau sekolah kan dari Dikdasmen ya, Dirjen Dikdasmen. Nah mungkin kalau sekolah bisa minta teman saya Ridho untuk menjelaskan karena dia salah satu pimpinan pengelola arsip di Dirjen Dikdasmen. Itu mungkin bisa training buat teman-teman di sekolah gimana sih pengelolaan. Karena dia ada hubungannya misalkan tadi dengan borang, kemudian aturan-aturan pengelolaan arsip-arsip gurunya, itu kan berkaitan juga dengan dapodiknya, terus berkaitan dengan siswanya, itu hubungannya dengan dapodik siswanya. Jadi mau nggak mau dalam pengelolaan arsip sekolah tentu berbeda dengan pengelolaan arsip APC misalkan. Kenapa? Karena kebijakannya berbeda. APC walaupun mungkin sama-sama ngurusin sekolah, tapi dalam hal ini dia tidak terikat dengan organisasi yang lebih besar dari itu. Dalam hal ini dia nggak ada urusan sama Kemendikbud, dia tidak ada urusan sama Perpustakaan Nasional. Dia jauh lebih luas. Nah, dia akan terkait misalkan ada proyek dengan pemerintah misalkan dengan BI Corner. Nah, itu harus disepakati pengelolaan arsipnya seperti apa. Ini yang sering lupa. Apakah program selesai, arsip-arsip yang sifatnya substansi diserahin ke BI atau APC yang nyimpan? Kalau yang nyimpan yang mana aja? Nah, kayak gitu-gitu itu sebenarnya bisa diatur di dalam perjanjian kerjasamanya nanti. Jadi dari banyak segitu box banyak yang seperti Mbak Hana sampaikan, bisa jadi yang disimpan ternyata cuman ya seginilah satu box doang gitu. Karena yang lainnya itu cukup yang tadi yang saya sebut non-record. Nah kalau sekolah lain lagi aturannya. Itu tadi data absensi, tapi kalau udah selesai akreditasi mau disimpan lagi apa enggak? Nah itu disimpannya berapa lama? Kalau nggak salah itu diatur di Ditjen Dikdasmen. Itu ada trainingnya sendiri. Jadi memang itu uniknya arsip. Setiap organisasi punya aturannya sendiri-sendiri. Seperti itu Mbak Dian. Gimana Mbak Dian? Nah, nanti itu ada pelatihannya kalau buat sekolah, kalau memang ada informasi, Mas Farli, tolong diinfokan ke Miss Hana. Mungkin kami butuh. Kalau gue. APC ngadain juga bisa kali ya. Oke, dengan senang hati. Aja. Misalnya ini jadi ruang misalnya buat teman-teman di sekolah untuk mengurus kearsipan. Kalau misalnya APC bisa memfasilitasi, itu akan benar-benar terbuka karena kita benar-benar nol nih. Jujur aja nih, Mas Farli, kami nol sekali tentang masalah kearsipan. Jadi seleranya aja gitu, sepemikiran aja tanpa ada panduan berkaitan dengan aturan. Baru saya tahu, saya mungkin akan menghubungi Mas Ridho ya berkaitan dengan Dikdasmen itu, bagaimana pengaturan kearsipan di sekolah. Terima kasih atas infonya. Tapi Mas Farli bisa nggak, memang kan dari segi organisasi beda-beda gitu ya, tapi dari arsip sendiri bisa punya nggak misalnya prinsip-prinsip yang memang harus ada mau kayak apapun organisasi itu gitu? Ada. Jadi sebenarnya yang saya lewati tadi tuh prinsip-prinsip tuh Mbak, yang kayak provenance, terus evidence, seperti itu prinsip-prinsipnya yang secara umum harus jadi dasar dalam kita mengelola arsip. Jadi tadi pembuktian, apakah yang disimpan yang kopi,
atau cukup yang apakah langsung asli, yang kopi mau disimpan lama atau tidak, seperti itu. Jadi dia akan pengaruh terhadap. Kemudian misalkan yang kita simpan lama, misalkan SK organisasi, misalkan dari Kemenkumham, misalkan pendirian dari LPC. Nah, itu termasuk dia permanen atau tidak. Nah, kalau dia permanen, maka disimpan terus tuh Mbak, sampai setiap pergantian pimpinan, serah terimanya salah satunya SK pendirian organisasi misalkan. Nah, itu dokumennya. Makanya kalau serah terima dokumen kan seringkali nggak pernah tebel ya Mbak, karena yang wajib-wajibnya saja yang diserah terimakan, bukan semua kerjaan organisasi diserahkan ke ketua yang baru, tidak. Seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya di dalam, alhamdulillah kalau untuk bidang arsip, arsip nasional relatif cukup aktif dalam membuat pedoman-pedoman yang sifatnya secara umum ya untuk kebijakan-kebijakannya. Namun ada banyak hal yang memang kita terkait dengan organisasi yang lebih besarnya. Ya tadi sekolah ya acuannya harus Kemendikbud, dalam hal ini Dirjen Dikdasmen ya. Kemudian dia juga harus melihat juga sekolah ya, itu ke Pemda. Kalau SD kan mau nggak mau SD SMP ngeliatnya ke kabupaten kota karena teknisnya ada di sana. SMA ke provinsi. Nah, kalau perguruan tinggi langsung ke Dirjen Dikti. Nah, jadi masing-masing harus melihat organisasi yang lebih besarnya lagi. Kalau seperti yang sekolah tadi. Tapi kalau perusahaan misalkan acuannya apa? Peraturan berkaitan dengan misalkan dia tergantung bisnisnya. Kalau dia perdagangan, mau nggak mau aturan-aturan yang ada dari Kementerian Perdagangan dia harus lihat. Jadi memang satu organisasi bisa jadi undang-undang atau aturan yang dilihat berbeda-beda. Apa acuannya gitu. Jadi itu uniknya arsip tadi, makanya saya bilang orang lebih senang jadi konsultan dibanding jadi arsiparisnya. Karena dia harus mikirin tadi justru klasifikasi adalah retensi. Seperti itu Mbak. Oke, ya Mas Fahri. Jadi kalau satu kita perlu punya kebijakan lokal ya, maksudnya kebijakan lembaga atau organisasi untuk menentukan apa tadi EJRA satu gitu ya, terus menentukan ininya siapa in charge-nya. Kedua, berkaitan dengan penilaian, kita harus melihat kepada siapa kita berelasi. Kayaknya itu yang menentukan kita menyimpan dokumen apa bagaimananya ya Mas Fahri ya. Jadi kayak misalnya tadi ya, sekolah berarti linknya kemana aja, atasnya, terutama atasnya gitu ya. Nah kalau kita yang asosiasi yang independen, kepada siapa kita berelasi gitu. Misalnya program A dengan siapa, dan di situ diomongin dari awal ya Mas Fahri ya, artinya masalah dokumen ini kita dari awal sudah menentukan oke, ini kita siapa yang simpan gitu, karena dokumen asli kita semua itu ada di BI, kita nggak nyimpen yang asli, kita hanya nyimpen yang kopian dan itu kita putuskan untuk kita scanning aja, jadi kita nggak nyimpen fotokopiannya gitu ya. Jadi kita dengan organisasi siapa gitu. Kemudian untuk menentukan kita juga ngelihat lamanya, kita lihat ternyata ada aturannya ya, khususnya untuk laporan keuangan itu gitu ya Mas Fahri ya. Ya oke, banyak banget yang kita pelajari hari ini. Teman-teman ada yang lagi yang mau ditanyain? Di sini sebetulnya ada sekolah tanah tinggal juga nih, mitra kita di tanah tinggal. Kalau mau tanya boleh loh Pak Kosim, Bu Yesi. Karena sekolahnya sekolah baru, jadi kita harus kayaknya dari penjelasan Mas Fahri kita tentuin dulu malah ya, sebelum kita membuat dokumen itu kita sudah menentukan apa dan bagaimananya dokumen itu nantinya gitu ya Mas Fahri ya, ternyata ya. Nggak cuma asal buat, taruh, tapi malah udah ada semacam kayak blueprintnya gitu. Dokumen apa, disimpannya gimana, berapa lamanya gitu ya. Oke. Jadi pedomannya dulu tanya, Mbak. Baru bikin ininya. Ya, pedomannya dulu. Baik, silahkan. Siapa tadi tuh? Saya Mbak Purwoko, Mbak. Halo Mas Purwoko. Jogja. Ya, silahkan Mas. Ya, terima kasih. Mungkin singkat saja tadi kayaknya, atau mungkin saya terlewat gitu, Mas Fahri belum menyampaikan terkait dengan
sesuatu yang baru saat ini, yaitu arsip elektronik gitu. Arsip elektronik itu janjinya posisinya itu di mana gitu. Tadi Mas Farli mengatakan, sorry, tadi sekilas juga karena saya sambil ya. Yang diperlukan tetap masih yang tercetak gitu kan. Terkait entah terkait pembuktian atau apa itu. Nah, lalu arsip elektronik ini posisinya seperti apa sebenarnya? Terima kasih Mas Farli. Baik. Yang saya sampaikan tadi yang tercetak lagi-lagi gini, ada banyak sebenarnya saat ini berdasarkan Permen Kominfo berkaitan dengan surat-surat elektronik, dokumen-dokumen elektronik. Sebenarnya ini pengembangan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan juga Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebenarnya sebagian besar dokumen sekarang itu arsipnya sudah bisa dikategorikan sebagai arsip elektronik. Jadi arsip elektronik ini maksudnya adalah arsip yang memang born digital istilahnya, yang memang dari awal tercipta dalam bentuk elektronik. Jadi misalkan mungkin Bapak Ibu sudah saat ini kalau di pemerintahan sudah dapat, kalau dari misalkan dari Kemendikbud, dari Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Nasional kayaknya belum, dari Kemendikbud, mungkin dulu Kemenristek Dikti, gitu, dari Kominfo, itu kita terima email atau terima surat, tapi dia ada QR code-nya kan. Nah itu penanda bahwa itu sebenarnya sudah basisnya dia surat elektronik. Jadi dia dokumennya atau arsipnya kemudian diarsipkan, itu diarsipkan dalam konteks arsip elektronik. Nah, kalau yang ada beberapa disebutkan adalah beberapa hal yang memang tetap harus dalam bentuk tercetak. Jadi walaupun semua bahasanya bahkan bisa jadi dokumen aslinya sebenarnya awalnya kita terima elektronik, tapi tetap harus disimpan tercetak. Salah satu adalah keuangan. Keuangan ini tetap basisnya adalah cetak yang dilihat. Jadi itu disebutkan di aturan dari Kementerian Keuangan. Kecuali sudah ada perubahan dari Kementerian Keuangan bahwa kalau yang sudah born digital, elektronik, bahwa nggak perlu lagi di print, dicetak, atau kalau ketika audit dia elektronik. Tidak. Ternyata tetap kita harus menyimpan cetaknya. Ini kalau di kantor saya, walaupun kerjasamanya sudah dengan misalkan Bappenas dengan KPK, kalau udah urusan yang keuangan, itu tetap aja dicetak semua tuh. Walaupun kita itu sebenarnya dokumen keuangannya adalah elektronik. Karena aturannya masih menyebutkan seperti itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang misalkan antar instansi gitu, perjanjian MOU, dia tetap wajib ada tanda tangan basah istilahnya, ada stempel basahnya. Mau nggak mau tercetaknya harus kita simpan. Dan penyimpanannya seperti apa tergantung dari tadi JRA-nya organisasi. Perjanjian MOU itu mau masuk permanen atau pada masa tertentu atau kategorinya arsip vital. Kalau arsip vital kalau sudah ada perjanjian yang baru, arsip yang lama bisa dimusnahkan. Tapi biasanya jarang yang mau memusnahkan karena biasanya itu berkaitan dengan bukti sejarah organisasi. Nah, hal-hal tersebut yang ada beberapa tadi yang ternyata memang harus kita simpan cetak, Mas Pur. Jadi jadi sebenarnya sebagian besar sudah bisa dalam bentuk elektronik, tapi dalam hal berkaitan dengan laporan keuangan, berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang harus diatur dan harus ada tanda tangan dan stempel basahnya, itu masih harus tercetak. Tapi sebagian besar sudah bisa dalam bentuk elektronik. Seperti itu Mas Pur. Oke, terima kasih Mas Farli. Mohon maaf, konfirmasi saja yang bentuknya tercetak tadi memang betul-betul tercetak basah ya, bukan kemudian dari arsip elektronik terus dicetak ya? Di print aja Mas. Misalkan bukti lapor rekening koran istilahnya, itu
walaupun mungkin kita sebenarnya sudah ada datanya di bank, tetap itu harus di-print tiap bulan. Nah, itu tetap terjadi. Makanya kalau orang keuangan pasti tiap bulan dia nelfon bank, tolong di-printin rekening koran dan dia bayar 2.000. Ingat banget karena sebelah saya waktu kemarin cetak kartu ATM kayak gitu. Seperti itu Mas Pur. Ya, oke. Makasih Mas Farli. Berarti saya tekenin lagi deh yang tadi Mas Pur tanya Mas Fahri. Jadi meskipun kita punya dalam bentuk soft file, jadi bukan aslinya yang stempel sama meterai itu, kita tetap kita cetak gitu ya? Iya. Jadi misalkan tadi perjanjian ya Mbak, kita kan pakai meterai, tanda tangan basah, maka yang dipegang itu yang tanda tangan basah tadi Mbak. Yang kita scan itu ibaratnya cuma buat backup, tapi kalau untuk bukti tetap yang tanda tangan basah dan pakai meterai tadi. Seperti itu. Oke, berarti tetap balik lagi lihat peruntukannya ya. Ya. Oke. Satu lagi karena waktunya udah menjelang udah selesai sebetulnya ya, udah 3:30. Mas Fahri nanti boleh ya share ininya, materinya? Udah dikirim tadi Mbak. Udah, di mana? Ke sekretariat. Di chat bukan? Oh, di sekretariat. Oke. Nanti yang mau boleh tinggalin emailnya aja kalau gitu di sini ya. Ya. Oke, ada lagi satu lagi kalau ada yang mau tanya sebelum kita tutup. Kita foto dulu deh yang pasti. Satu dulu bisa, Mbak Keti. Boleh, Mas Febrian. Itu sepertinya kita masih bingung antara arsip elektronik dengan transaksi atau korespondensi elektronik. Karena itu jadi kita menyamakan begitu saja transaksi elektronik dan korespondensi elektronik dengan arsip elektronik. Itu yang belum kita bisa pastikan apakah memang eksis itu arsip elektronik. Karena kan tidak selalu korespondensi dan transaksi elektronik bisa kemudian menjadi arsip elektronik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua saya hanya mau tahu, tadi sempat beberapa kali dikatakan harus membuat laporan tahunan ya, supaya bisa disimpan bukan kepada arsip nasional tapi ke perpustakaan nasional. Nah itu yang sebelum memang mesti soal praktis bagaimana membuat laporan tahunan. Apakah kemudian juga menyertakan bukti-bukti atau apapun sebagai lalu kemudian kita jadi omong lagi tentang arsip. Begitu. Oke, Mas Fahri boleh langsung aja pertanyaan dari Mas Febri. Ya, terima kasih Mas Febri. Jadi memang seperti yang dijelaskan di awal, bahwa awalnya adalah dokumen, baik itu transaksi ataupun surat. Nah, kemudian masuk kategori record atau arsip. Itu akan dilihat lagi, apakah transaksi itu bagian dari suatu peristiwa atau program kegiatan yang kita lakukan, ataukah itu tidak perlu kita simpan atau tidak masuk kategori arsip. Nah, jadi memang ini sangat basisnya dilihat dari tadi organisasi. Kalau misalkan kita jajan transaksi beli ke Indomaret gitu, apakah bondnya itu berkaitan dengan kepentingan organisasi atau kebetulan aja kita lagi bikin kegiatan, cuman kita lagi belanja aja. Makanya nanti itu ada di pemeriksaan. Apakah itu masuk dalam bukti laporan keuangan atau tidak. Itu kalau transaksi. Kemudian kalau tadi surat undangan nikah misalkan. Kalau ternyata surat undangan nikah ini berhubungan dengan organisasi dan ibaratnya ketua hadir dia sebagai APC, nah itu maka bisa dikategorikan sebagai arsip.
tapi dia ada konsekuensinya nggak? Misalkan ada konsekuensi hukum nggak? Kalau ternyata nggak ada konsekuensi keuangan, kalau dia nggak ada konsekuensi keuangan, maka undangan nikah tersebut selesai kegiatan tadi mau aturan mainnya di internal gimana? Apakah mau langsung dimusnahkan atau disimpan setahun baru dimusnahkan? Jadi memang harus jelas dulu di awal penentuan tadi klasifikasi arsipnya mana saja yang masuk di dalam di konteks arsip organisasi, mana yang dia dokumen biasa yang setelah kegiatan bisa dimusnahkan. Jadi memang ini sangat tergantung tadi evidence, aset, sama informasi. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang tadi tuh saya cuma nyebut tips ya Mas Febri, dan maksudnya adalah untuk memudahkan karena organisasi seperti kita perkumpulan mau IPI, mau ICP, mau APC itu boleh dibilang nggak kelihatan sama arsip nasional. Jadi kalau dalam sejarah kehidupan berbangsa mungkin kalau APC bubar gitu, kalau Andri bisa jadi nggak ngelihat, oh ada yang namanya APC gitu. Nah biar kelihatan ketika mungkin rekam jejaknya kelihatan gitu, maka salah satunya ini tips ya, yaitu buat laporan tahunan, mau laporan tahunan, mau 3 tahunan, sehingga rekam jejak organisasinya nih kelihatan. Karena saya nggak yakin organisasi kayak kita-kita ini jadi suatu hal yang penting buat memori bangsa gitu. Nah, salah satu cara agar tetap kita kelihatan eksis sebagai bagian dari memori bangsa, yaitu dengan kita membuat buku, sehingga buku tersebut ada ISBN-nya, kita simpan ke Perpusnas. Maksud saya seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau pemerintah kan jelas ya, dia walaupun mungkin organisasinya nggak ngapa-ngapain juga tetap aja Andri pasti wajib ngumpulin karena dia bagian dari kenegaraan. Tapi kalau organisasi kayak kita ini ya, mau nggak mau kitanya itu bagian dari tips saja sih. Seperti itu. Jadi nggak wajib. Cuman kalau mau eksis kelihatan rekam jejak biar nggak kayak orang ngedongeng waktu kita tua nanti. Ini buktinya lah ada bukunya di Pustaka Nasional. Seperti itu Mas Febri. Maksud saya seperti itu. Terima kasih. Terima Ya, kasih. mungkin tadi istilah elektronik ya yang kayaknya buat kita jadi saya tangkap nih maksudnya. Elektronik itu sebetulnya punya nilai legal yang bisa dipegang enggak? Mungkin seperti itu ya. Nah, terus Persis itu. kembali lagi tadi yang di awal Mas Fahri bilang bahwa bidang arsip ini ada istilah yang dokumen, rekor, arsip, perpus. Ya, jadi kita menentukan itu dulu. Nanti terus bahwasanya itu ada bentuk elektronik, nanti tinggal dimasukin di mana nih? Ini apakah ini bukti kegiatan, apakah ini media informasi terekam? Nah, mungkin di situ kali ya nanti kita perlakukan si elektronik ini gitu. Iya. Terus untuk yang kedua juga maksudnya benar kata Mas Fahri tadi, akhirnya laporan tahunan kita bukan kayak laporan yang harus lengkap dengan ada laporan keuangannya gitu kali ya Mas Fahri ya, tapi lebih ke cerita bahwa APC itu udah 15 tahun, 10 tahun pertama itu kayak gini gitu. Jadi cerita aja gitu ya. Kali-kali aja nanti kita udah tua tahunya kita bisa jadi apa tadi? Apa negara? Memori bangsa gitu ya. Aduh, seru bener kita jadi memori bangsa gitu. Ya, oke. Bapak Ibu nanti filenya supaya kita cepat langsung download, kita share aja di sini ya. Tadi Mas Fahri kan udah kirim. Nanti teman-teman APC kita akan share langsung di sini. Jadi sebelum close, di download dulu supaya langsung dapat aja, biar cepat gitu ya. Nggak harus email-emailan. Tapi nggak apa-apa sih kirim email biar kita bisa stay in touch gitu. Baik, waktu jualah yang memisahkan kita sore hari ini. Terima kasih banget. Dan saya yakin sama seperti kami semua di APC di sini, kita sama-sama belajar banyak. Dan ternyata masih kurang ya. Saya sih masih kurang karena banyak-banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Tapi paling nggak buat APC, abis ini kita duduk bareng, lalu kita menentukan dan langsung buat JRA-nya, belajar penilaian-penilaiannya, berapa lamanya, apa yang stay, apa yang boleh pergi gitu. Kayaknya tadi yang dokumen ALP tahun 2008 boleh gone berarti. Definitely kosong di sini gitu ya. Oke, sebelumnya kita foto dulu yuk. Dinyalain dong kameranya, kenang-kenangan.
Ini dokumentasi nih, sama APC disimpan nanti. Oke, Bu Yesi boleh foto Mas Pur, Pak Nana, Leni, Pak Andri dari Bogor, dari Bandung, Teh Susan, halo, Mas Ambar, Reza. Oke, siap ya? Siap difoto, mangga. Diaba-abain biar kita senyumnya pas. Di on dulu kameranya mungkin Bapak Ibu sekalian. Masih ada yang belum on kamera? Kan kita pengen lihat juga. Kamera saya mati, Bu Ana. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu ditahan dulu ya. Slide pertama. 3, 2, 1. Masih tahan. Bentar. 3, 2, 1. Oke, Ya sudah, terima Bapak Ibu sekalian. kasih semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti ya. Ya. Bye-bye. Sehat selalu. Yuk, Farli, Miss terima Hana. kasih. 3M, jangan lupa. 4M sekarang malahan udah. 5. Oh 5, maka ya 5, ampun udah dan- 5. Baiklah, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Baru saya upload. Entar dulu, jangan dada dulu. Enak aja itu dulu yang di Cherry. materinya lagi di PDF-in. Mhm. Nanti kita upload di sini, jangan keluar dulu. Jangan keluar sebelum dapat materi. Mas Bisa Farli, kayak terima kasih banyak ya. Ya, Mana. Aduh, aku belajar Gibran. banyak loh. Nggak nyangka ternyata dirimu. Aduh, banyak Kemarin bisa banget. tanya Reja tuh, Mbak. Hai Reza, dirimu pun. Ayo, bantuin APC. Ya Pak, Bu. Bantuin APC. Oh iya. Tapi by the way, ada laporan keuangan APC yang belum 10 tahun udah dimakan rayap. Iya. Ya, kita pura-pura nggak tahu aja kali ya. Ya, bikin aturan yang baru aja, Mbak. Mas Farli masih mau nanya padahal. Oh Boleh, iya, kalau yang mau nanya bisa kemana nih Mas Farli abis ini? bisa Bisa di WA ya boleh. Boleh. WA ya, kontaknya. Kalau lewat Facebook boleh nggak Pak? boleh. Baik, Pak Boleh. Nana. Tapi ya seminggu sekali baru buka. Ya ampun. Sama kayak Facebook. WA aja kalau berkenan, Mas. Jadi WA. Ya di WA, boleh di sini WA nomor. Iya. Hati-hati loh, ini Mas Farli konsultan, lama-lama Oh, nanti iya. di-charge loh. Ada waktunya. Oke, ini sudah ada di kolom chat Bapak Ibu, sudah ada di share link untuk download filenya. Nah, oke. Ya, silakan. Sama-sama. Sekarang juga di-download, terus disimpan, buat folder. Nah, itu. Sekarang saya udah begitu. Buat folder judulnya tahun 2021, folder bahan bacaan. Ntar kalau udah banyak bingung lagi pasti. Nanti baca-bacanya apa arsip gitu ya. Aduh, hidup ini penuh dengan klasifikasi ternyata. Iya. Mas Ambar, aduh lama kita tak Halo. Selamat Mbak. Mas Halo, Ambar kapan nih memenuhi janjinya nih? Apa, ngomongin arsip juga? Ada arsip ininya, karyanya beliau. Boleh dong di-share. Kita nih buta banget loh. Padahal arsip dan perpustakaan itu dekat. Oh iya, Mas Farli kalau mau tahu bacaan-bacaan, undang-undang, itu ada link khusus atau kita googling aja type arsip gitu? Ya mungkin enak sih lihat modulnya dulu awal. Ntar saya cari deh yang relatif enak dibaca ya. Nanti itu mungkin bisa jadi bahan buat pengembangan di APC. Ntar saya coba cari dulu yang nggak terlalu rumit gitu, Mbak. Iya, nggak usah lah, nggak usah rumit-rumit. Buat kita yang penting ringkes, pokoknya nggak ada yang nggak jelas lah di kantor ini. Semuanya jelas, itu apa. Yang nggak jelas baru kita diskusikan, ini mau dibuang atau istilahnya dimusnahkan ya, disimpan atau dimusnahkan. Enaknya arsip itu Mbak, gampang musnahin. Ya dibakar ya. Kan mikir kalau mau musnahin buku. Iya sih, kalau arsip kita bisa aja musnahkan ya. Iya. Cuma ya itu tadi ya, ini akan kepake nggak nih nanti gitu. Iya. Itu sih yang berarti pokoknya yang legal aja. Kalau kan five laws-nya Ranganathan tuh yang nggak mau kita itu
Every book, book, every every reader. reader. Iya. Jadi, Mm. rada ribet kalau mau musnahin. Iya sih, Mas benar. Rafli, Mas Rafli, ini nih Mas ingat pemusnahan. Farli. Oh ya Mas Farli, ingat pemusnahan yang dulu tuh di ini kantor mana Ibu tuh yang semuanya berkas penting kita Oh, itu skripsi bukan? Di salah satu universitas. penelitian dari yang di badan peneliti LIPI. Itu kan pernah dimusnahkan. Itu nggak ilegal ya. Kita kan shock tuh. Penelitian yang udah tahun berapa tuh pernah dapat berita informasi seperti itu. Ya, kalau menurut pengakuannya itu semua udah dialimediakan. Nah, itu kan masuk kategorinya kan kebutuhan penilaian nilai guna riset ya. Jadi dia tidak harus dalam bentuk tercetaknya yang dilihat. Nah, jadi nilai guna informasi itu nggak harus fisik di situ. Nah, jadi kalau dimusnahkan pun nggak ada masalah. Yang penting elektroniknya masih bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Nah, apalagi sekarang mereka udah punya acuannya kan undang-undang Sisna-Siptek ya. Nah, itu kan nggak harus dalam bentuk tercetak, dia bisa dalam bentuk elektronik. Jadi dia salah satu yang mungkin yang itu tadi tidak harus tercetak tadi, sehingga makanya yang lama-lama. Kalau di kampus sendiri kayak di beberapa kampus besar sekarang ini kayak skripsi sudah mulai dihancurkan, khususnya untuk yang memang sudah dialimediakan dan sudah jelas aturan internal ininya kayak di UI kan udah jelas kayak tanda tangannya kemudian lainnya. Nah, itu udah boleh dimusnahkan untuk skripsi yang lama. Nah, terpenting adalah dia sudah yakin bahwa preservasi digitalnya sudah oke, konservasi digitalnya sudah oke, sehingga tidak ada kemungkinan terjadi data hilang. Karena kan kejadian di Inggris yang 150.000 entry data hilang itu. Nah, kalau nggak punya backup-nya, udah mabok lah gitu. Karena elektronik jauh lebih resiko sebenarnya mengalami kehilangan dibanding tercetak. Seperti itu. Jadi harus hati-hati betul. Makanya waktu UI mau musnahin arsip, yang pertanyaan kita adalah udah yakin nggak internalnya? Tanda tangannya udah ada aturan soal tanda tangannya nggak di arsip itu? Karena di skripsi itu kan sebenarnya arsip, karena dia tanda tangan basah, ada stempelnya, disimpan di UI. Nah, makanya kalau teman-teman yang generasi lampau gitu, jangan sampai skripsinya, tesisnya hilang. Karena jaga-jaga kampusnya ternyata teledor. Dia udah musnahin skripsi kita, tesis kita. Jadi buat bukti, nah itu tetap harus kita simpan sih buat jaga-jaga. Karena kita belum yakin dengan konservasi digital kita. Gitu. Masih dibingungkan lagi perpustakaan atau arsip itu. Untuk buku-buku seperti itu, skripsi gitu misalnya itu masuk ke perpustakaan sekolah atau ke arsip sekolah, itu masih di dalam, kalau untuk di UI arsip, skripsi, tesis, disertasi masuk di dalam kategori arsip, Pak. Nah, jadi itu diatur betul. Nah, karena dia kan menyimpan tanda tangan basahnya kan di skripsi tersebut, dan dia kan dicetak terbatas ya, hanya 5 atau 6 gitu. Nah, jadi kalau itu hilang buat bukti, nah syukurnya saat ini kan memang nggak diminta harus skripsi tercetak. Kalau kita misalkan mau dapat beasiswa kan cuma ditanya ijazahnya saja kan ya, skripsinya kan nggak dilihat gitu. Kalau mau dilihat pun ibaratnya elektroniknya saja. Nah, itu sebenarnya sudah nggak ada masalah. Nah, yang penting tapi aturan mainnya ada di arsip. Nah, jadi kalau mengacu dari arsip. Kalau ikut aturan arsip berarti dia ada JRA-nya, ada rentang waktu untuk 1 kali dia dimusnahkan.
Sementara kalau di perpustakaan kan kita orang yang sayang sama buku, begitu ya. Lain. Jadi Subjektif ya. Iya. Oke. Berarti baru ngeh juga ternyata dari sudut pandangnya kearsipan itu stempel dan tanda tangan itu mempengaruhi penilaian dokumen itu juga ya. Ke iniannya apa, ke legalannya. Gitu. Oke. Sip, semuanya sudah di-download? Sudah. Sudah Terima ya. kasih. Terima kasih sama-sama Mas Febri sudah join. Terima kasih Budian. Mas Ambar, terima kasih. Jeng Susan, terima kasih. Bu Yesi. Siapa lagi? Bu Leni, Pak Kosim, Pak Nawawi, Pak Fuad, Wahyu Prabowo, Ibu Citra Lestari, Bu Elia, dan teman-teman APC, dan Mas Farli pastinya. Terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa lagi. Selamat sore, salam sehat buat semua. Bye. Ya, terima kasih Terima Bu kasih. Hana, Pak Sama-sama. Sofyan, Ruli. Kita ketemu lagi nanti. Bye-bye.